Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rampurada Mijuk dengan NIM 2024720043. Jadi di sini ada 5 pertanyaan dan saya akan menjawab. Soal yang pertama, dalam pembelajaran berbasis deep learning, refleksi menjadi bagian penting. Rancangan kegiatan refleksi siswa setelah mereka melakukan proyek mengenal motif batik daerah dalam konteks pembelajaran matematika, geometri, dan pola. Jadi saya akan menjawabnya. 1. Tanya jawab terbimbing, guru menyampaikan kepada siswa misalnya, motif batik mana yang paling menarik dan mengapa? Bagaimana pola batik ini terkait dengan konsep geometri yang kita pelajari seperti simetri, sudut, atau bentuk. 2. Jurnal refleksi singkat. Siswa menulis 3-4 kalimat tentang pola atau bentuk geometri yang mereka temukan. Hubungan pola dengan kehidupan sehari-hari, hal baru yang mereka pelajari tentang budaya lokal. 3. Diskusi kelompok kecil siswa, membandingkan temuan mereka, menganalisis kesamaan dan perbedaan pola, seperti menyimpulkan konsep geometri dari motif batik. Jadi tujuan, menguatkan pemahaman konsep geometri dan pola secara konseptual, meningkatkan literasi budaya melalui pengamatan motif lokal, melatih siswa berpikir refleksi, dan menghubungkan pengalaman nyata dengan konsep abstrak. Jadi pertanyaan kedua, jelaskan strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerisasi yang menumbuhkan kesadaran budaya lokal dan berpikir kritis siswa. Saya akan menjawab, strategi guru dalam memanfaatkan permainan tradisional seperti congklak atau engklek sebagai media pembelajaran numerisasi meliputi 1. Integrasi konsep numerisasi. Guru mengaitkan permainan dengan operasi bilangan, penghitungan, pola, dan strategi. Misalnya, menghitung biji congklak atau langkah engklek. 2. Kontekstualisasi budaya lokal. Guru menjelaskan asal-usul dan nilai budaya permainan untuk menumbuhkan rasa bangga dan kesadaran budaya lokal. 3. Mengembangkan berpikir kritis. Guru mendorong siswa membuat strategi permainan, memprediksi hasil, dan memecahkan masalah secara logis. 4. Pembelajaran kolaboratif. Guru memfasilitasi kerjasama dan diskusi antara siswa untuk membandingkan strategi dan memperkuat pemahaman numerisasi. 5. Refleksi dan generalisasi. Guru mengajak siswa merefleksi pola konsep matematika dan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan strategi ini, permainan tradisional tidak hanya mengajarkan numerisasi tetapi juga menumbuhkan budaya lokal dan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi pertanyaan yang ketiga, rancangan pembelajaran membaca puisi rakyat, pantun atau parikat dengan pendekatan midfoot learning agar siswa tidak hanya memahami makna teks tetapi juga nilai-nilai budaya dalamnya. Jadi saya akan menjawab. 1. Siswa mampu membaca dan memahami makna pantun atau parikat. 2. Siswa mampu menghargai nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang terkandung dalam teks. 3. Siswa melibatkan secara sadar, refleksi, dan penuh perhatian. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Persiapan midfoot. Guru mengajak siswa duduk tenang, menarik napas dalam, dan fokus pada saat ini. Siswa diajak merasakan suasana hati dan lingkungan sekitar sebelum membaca teks. 2. Mengenal teks. Guru menampilkan contoh pantun atau parikan. Siswa membaca dengan perhatian, mendengar irama dan pola sajak.
3. Membaca dengan kesadaran penuh. Siswa membaca pantun secara bergiliran, memperhatikan makna kata, irama, dan rasa yang muncul. Guru menekankan pentingnya menghargai setiap kata pesan budaya di dalamnya. 4. Refleksi, makna dan nilai budaya. Siswa mendiskusikan makna pantun atau parikat, guru memadu pertanyaan. Nilai apa yang terkandung dalamnya? Bagaimana pantun ini menceritakan budaya dan kebiasaan masyarakat? 5. Ekspresi kreatif. Siswa membuat pantun atau parikat sederhana dengan memperhatikan makna nilai budaya. Siswa membaca hasil karya dengan penuh perhatian, merasa irama dan pesan yang disampaikan. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana guru dapat menilai hasil belajar siswa secara autentik dalam kegiatan proyek matematika dalam budaya pasar tradisional yang mengintegrasikan literasi dan numerisasi berbasis kreatif lokal. Jadi saya akan menjawabnya, menilai kemampuan siswa secara nyata dalam 1. Numerisasi, menggunakan konsep matematika, pengukuran perhitungan harga diskon, persentase dalam konteks pasar. 2. Literasi, menyajikan informasi, membaca data, dan membuat laporan secara jelas. 3. Kearifan lokal, memahami dan menghargai budaya pasar tradisional. Jadi, pertanyaan yang kelima, berikan argumentasi kritis mengapa integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning penting untuk membangun literasi budaya. Dan numerisasi kontekstual pada siswa sekolah dasar, sertakan landasan teori dan minimal 1 ahli. Di sini saya akan menjawabnya, argumentasi kritis. Integrasi kearifan lokal dalam pembelajaran berbasis deep learning sangat penting untuk membangun literasi budaya dan numerisasi kontekstual pada siswa SD karena beberapa alasan. 1. Memaknai pembelajaran secara kontekstual. Deep learning menekankan pemahaman mendalam, refleksi dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata dengan mengaitkan materi, misalnya matematika atau membaca teks dengan kearifan lokal seperti tradisional pasar, permainan rakyat, atau pantun. Siswa tidak hanya menghafal konteks tetapi memahami makna dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan literasi budaya. Kearifan lokal menjadi medium untuk mengenal nilai-nilai moral dan praktik budaya. Hal ini membantu siswa mengembangkan pemahaman kritis tentang identitas dan budaya masyarakat. 3. Mendorong numerisasi kontekstual. Siswa belajar menghitung, mengukur, dan memecahkan masalah matematika dalam konteks nyata yang akrab dengan mereka, misalnya menghitung harga di pasar tradisional atau membandingkan hasil panen. Ini sesuai dengan prinsip deep learning yang menekankan aplikasi pengetahuan dalam berbagai konteks, bukan sekedar teori abstrak. 4. Landasan teori. Menurut Fadel, Bialik, dan Trilling 2015, deep learning menekankan pembelajaran yang mendalam, bermakna dan relevan, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata. Integrasi kearifan lokal menyediakan konteks yang relevan dan bermakna, sehingga
memperkuat keterampilan berpikir kritis, literasi budaya, dan numerisasi kontekstual. Jadi kesimpulan, integrasi kearifan lokal dalam deep learning pada SD memungkinkan siswa belajar dengan makna menghubungkan konsep akademi dengan budaya dan mempraktikkan numerisasi secara nyata, sehingga literasi budaya dan numerisasi kontekstual berkembang secara bersama. Sekian penyampaian materi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.